Terima kasih yang sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk subscribe bro, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton bro. Hai, jumpa lagi bersama saya Agung Saputra. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang cara merawat kuda sehari-hari yang saya lakukan selama ini, atau disebut dengan saya akan bagi cerita dan sharing gitu. Itu cara yang saya lakuin setiap hari. Makanya simak video ini sampai selesai biar gak ada kesalahpahaman dalam apa yang saya omongin. Karena saya yang video kemarin yang tentang langkah-langkah sebelum mulai pengembangan kuda, itu tuh saya scroll ada komen-komenannya dari Facebook, dari media sosial lainnya, itu ada yang bilang kalau mau bikin video itu belajar dulu biar paham. Ini saya juga belajar bro, saya juga belajar itu. Makanya ditonton sampai selesai videonya. Nanti ada yang salah atau apa bisa kalian komen di bawah, biar saya nanti perbaiki gitu. Jadi kita saling belajar, saling berbagi pengalaman gitu. Nah, di video kali ini juga saya akan berbagi pengalaman saya di mana saya merawat kuda selama ini, dari mulai saya SMP atau juga SD juga ya. Karena dulu SD saya belajar sama kakak saya nggak ada. Waktu saya SMP saya lanjut belajar bersama kakak saya, dan itu saya lanjut lagi belajar di orang lain, ikut orang lain, dan saya perhatiin merawat kuda itu kayak gini ya. Saya tahu dan saya mulai menerjunkan diri untuk jadi perawat kuda dan siap untuk dipanggil kemana saja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langkah pertama yang saya lakukan untuk merawat kuda sehari-hari yaitu dengan saya membersihkan kandangnya, ibaratnya yang ada di cerbuknya, kotoran-kotoran kita ambilin semuanya dan kita ganti dengan yang baru. Kalau ada yang kotor serbuknya ya kita ganti. Dan saya bersihkan kudanya dan cek kesehatan pada kudanya. Nah kayak gitu. Jadi kenapa harus bersihkan kandang setiap hari? Itu biar gak mengakibatkan gejala penyakit yang terutama pada kutu pada kuda. Kadang kan kuda yang tempatnya kotor itu penyakit pada kutuan bulunya kayak gitu. Dan juga mencegah untuk infeksi kaki kuda, kuku kuda, infeksi kuku kuda gitu. Karena tempat yang kotor, yang becek kayak gitu itu bisa mengakibatkan adanya penyakit di dalam kuku kuda gitu. Itu yang saya lakukan setiap hari, mengecek semuanya, mulai untuk membersihkan kudanya, membersihkan tempatnya, dan membersihkan tempat makan pada kuda. Itu yang saya lakukan untuk setiap hari. Kenapa saya bilang kayak gini? Ya memang ini yang saya lakukan setiap hari dan saya ingin berbagi aja, untuk sharing aja gitu. Ini yang saya lakukan ini untuk untuk menurut saya benar. Kalau untuk menurut kalian gimana? Kan namanya orang kan beda-beda, setiap orang itu beda perawatan gitu. Nggak semua orang itu sama perawatannya, enggak, beda-beda semuanya teman. Nah itu tadi yang saya lakukan yang pertama. Nah yang kedua saya habis saya bersihin kuda yang udah bersih semua. Saya itu ajak jalan-jalan muter komplek atau putar lapangan ya minimal 10 kali, atau juga bisa dengan cara dilongser ini. Nah kayak gitu, nah bisa dilongser kayak gitu. Nah itu minimal lah, kalau saya minimal itu 15 menit tapi apa, jadi kesehatan kuda itu nggak berkurang. Itu juga salah satu untuk menjaga stamina kuda.
Apalagi di musim kayak gini ya, aktivitas kan semuanya menurun karena adanya COVID-19 ini. Makanya yang saya lakukan untuk saat ini yaitu tadi olahraga dengan cara di launching atau di longser. Kalau nggak adanya COVID-19 ini, semuanya kuda aktif untuk belajar kursus berkuda untuk anak-anak, untuk dewasa juga kayak gitu. Yang kedua itu tadi yang saya lakukan dengan cara launching atau dewasa untuk jaga stamina kuda. Dan yang berikutnya saya dengan kasih makan dengan takeran, kasih makan yang cukup. Jadi kalau menurut saya ya, itu saya kalau ngasih makan pada kuda, saya ngelihat segi posturnya kuda, besar kecilnya kuda. Kalau kuda itu kecil, saya sesuaikan dengan lambung atau perut kuda yang akan menampung makanan kuda seberapa banyak gitu. Kalau untuk kuda-kuda yang sedang lah, ibaratnya saya kasih ya minimal 1 sampai 3 kilo itu sekali makan kalau untuk saya ya. Kalau untuk kuda-kuda yang daya tampungnya lambungnya kecil, kudanya kecil, saya kasih 1 sampai 2 kilogram makanan gitu. Dan saya kasih air secukupnya. Itu kalau menurut saya. Jadi di kuda itu juga membutuhkan pencernaan yang bagus. Dengan pencernaan yang bagus, saya kasih dengan rumput yang banyak. Jadi kalau setahu saya itu groom sekarang atau perawat sekarang, maaf bukannya saya mengejek ya, ini sepengetahuan saya, itu mengasih makan rumput itu sedikit. Entah itu kuda pacu, entah itu kuda equestrian atau kuda tunggang, itu lebih baik dikasih rumput minimal 1 hari 1 karung gitu. Karena semakin banyak kita kasih rumput, semakin baik pencernaan buat kuda gitu. Itu untuk menurut saya. Dan kuda itu juga butuh mineral untuk membantu pencernaan juga ya. Kalau menurut saya mineral menambah kalori untuk badan kuda itu dengan saya kasih dengan mineral air atau garam yang balok, yang warna yang kotak kayak gitu, yang bisa dicantolin kayak gitu, yang saya kasih kayak gitu. Atau bisa juga kita kasih garam secukupnya pada makanan kuda. Baca. Itu pengalaman saya untuk merawat kuda. Dan kalau di setiap sore hari juga saya melihat kuda, kalau kudanya agak terlalu lesu atau terlalu capek, saya juga memandikan kuda dengan air yang panas gitu, biar badannya seger lagi, biar badannya enteng lagi. Ya kayak gitu pengalaman saya selama ini merawat kuda, entah itu di mana saja ya. Karena saya merawat kuda udah sampai mana-mana. Nah itu tadi yang saya lakukan setiap hari pada kuda, mulai dari membersihkan tempat, membersihkan kandang, memperhatikan kesehatan kuda, dan mengasih kalori atau konsumsi gizi pada kuda yang cukup, dan memberi vitamin, dan mengatur pola makan pada kuda. Memberi makan kuda itu harus menyesuaikan berat badannya kuda, besar kecilnya kuda, itu kalau menurut saya. Nah itu pengalaman saya tadi kayak gitu sama saya merawat kuda. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See you next video. Bye.